So, hello viewers. Baik lagi sama gue, Rifki Hadian. Dan hari ini gue mau ngebahas tentang hal yang menarik nih, tentang seleksi masuk ujian mandiri Institut Teknologi Bandung. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, ternyata ITB di tahun 2019 akan mengeluarkan seleksi mandiri untuk menyeleksi mahasiswa barunya. Jadi, bagi kalian yang masuk ITB akan ada 3 cara. Pertama lewat SNPTN, lewat SBMPTN, dan lewat seleksi mandiri ITB. Nah, untuk kuotanya pun sudah disediakan gitu. Jadi dari setiap cara-cara yang tadi gue sebutkan, udah ada kuota-kuotanya nih. Ada 2 batasan. Pertama, untuk seluruh fakultas atau sekolah selain FSRD atau Fakultas Seni Rupa dan Desain, untuk SNPTN akan disediakan kuota sebanyak 40%, untuk SBMPTN sebanyak 40%, dan untuk mandirinya hanya 20%. Sedangkan untuk kalian yang masuk FSRD akan disediakan kuota dari SNPTN sebanyak 30%, dari SBMPTN sebanyak 40%, dan dari mandiri sebanyak 30%. Jadi ya bedanya tipis sih. Kalau yang selain FSRD kayak Fakultas Teknologi Industri atau Elektro, Sekolah Farmasi dan lain-lain, itu dari SNPTN-nya sebesar 40% dan mandirinya cuma 20%. Sedangkan untuk FSRD cuma 30% dari SNPTN-nya dan dari mandirinya juga cuma 30%. SBMPTN-nya udah fix 40% karena minimal emang 40% SBMPTN dari syarat yang udah ada. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri di fakultas atau sekolah selain FSRD akan dilakukan seleksi dari hasil UTBK, terus nilai rapor karyan, dan akan ada esai dan pengalaman potensi diri nih. Jadi untuk seleksi mandiri di ITB ini akan dilihat esai dari kalian. Jadi nanti kalian disuruh buat esai dan disubmit gitu waktu kalian ingin mendaftar mandirinya. Sedangkan untuk FSRD-nya sama, kalian dibutuhkan hasil UTBK, terus nilai rapor kalian, esai pengalaman dan potensi diri, dan ada ujian keterampilan untuk FSRD-nya. Nah, untuk syaratnya sendiri, pertama kalian harus punya NISN, kedua kalian punya prestasi akademik atau mengikuti SBMPTN tahun 2019. Yang ketiga, mereka yang tidak boleh mengikuti seleksi mandiri ini adalah peserta yang tidak lulus di SNPTN dan SBMPTN atau kelas internasional Institut Teknologi Bandung. Nah, kalau untuk FSRD ada tambahan, kalian harus mengikuti tes keterampilan yang akan disediakan oleh ITB-nya sendiri. Dan bagi kalian angkatan tahun 2017 dan 2018, kalian juga bisa mengikuti seleksi mandiri ITB ini. Asalkan kalian harus mengikuti SBMPTN tahun 2019. Jadi nanti dari hasil SBMPTN itu kan nanti akan ada tuh skornya. Nah, itu juga adalah hal yang akan dipertimbangkan di seleksi mandiri ini. Nah, biayanya sendiri untuk fakultas atau sekolah selain FSRD sebesar Rp100.000 dan untuk FSRD sebesar Rp150.000. Nah, kenapa FSRD lebih besar biayanya? Soalnya Rp50.000-nya nanti akan digunakan untuk tes keterampilan nih, bagi kalian memilih FSRD ini. Untuk pendaftarannya sendiri bisa dilakukan pada tanggal 15 Juni sampai 12 Juli tahun 2019 dan tes keterampilannya akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 14 Juli 2019. Untuk tes keterampilannya akan diadakan di ITB-nya di Bandung. Untuk pengumumannya ini cukup cepat nih teman-teman. Pengumumannya bisa kalian dapatkan pada tanggal 18 Juli tahun 2019. Nggak nyampe seminggu pendaftaran terakhir tuh udah pengumuman gitu. Soalnya emang Agustus atau September biasanya udah masuk sih perkuliahan. Jadi pengumumannya akan lebih cepat. Nah, setelah kalian tahu kalau akan ada seleksi mandiri ITB, kan akan banyak tuh hal-hal yang akan diikutsertakan dalam seleksi, kayak nilai rapor kalian, dan esai pengalaman dan potensi diri kalian. Nah, menurut gue, mungkin bagi kalian yang masih kelas 12 nih, kalian bisa bagusin nilai semester terakhir kalian sekarang. Nah, kalian juga bisa mulai memikirkan pengalaman apa ya yang akan gue tuliskan di esai ini, atau potensi diri apa ya yang gue punya yang bisa gue tulis di esai gue, sehingga nantinya bisa memaksimalkan kalian untuk lulus di seleksi mandiri ITB ini nih. Nah, untuk pengalaman sendiri menurut gue banyak banget yang bisa dibahas.
Kayak nggak cuman prestasi akademik aja kayak OSN, FL2SN, dan lain-lain. Kalian bisa juga mencantumkan prestasi non-akademik kalian, kayak keolahragaan kalian gimana, atau lomba-lomba olahraga yang pernah kalian lakuin. Atau jika kalian emang belum punya pengalaman di dua hal itu, kalian bisa mulai mencari pengalaman dari sekarang nih. Kayak pengalaman kegiatan sosial, itu menurut gue adalah salah satu pengalaman yang cukup menarik untuk dibahas di esai kalian nantinya. Jadi dari sekarang nih, setelah kalian nonton video ini, kalian bisa mulai nyari pengalaman apa ya yang bisa bikin gue lolos nih di seleksi mandiri ini. Pengalaman apapun itu, ketika kalian bisa buat menarik, insya Allah esainya pun akan menghasilkan hasil yang maksimal gitu. Dan untuk potensi diri, ini penting banget untuk kalian tulis juga. Jadi dari sekarang mungkin kalian udah harus tahu potensi diri apa yang gue milikin, apa yang pengen gue capai ke depannya, kelemahan dan kelebihan apa ya yang gue punya, dan hal apa ya yang bisa gue lakuin untuk memperbaiki kelemahan gue, dan hal apa yang bisa gue lakuin untuk mempertajam atau memperkuat kelebihan yang gue milikin. Ya banyak banget yang bisa kalian bahas, kalian bisa cari di internet dan lain-lain sebagainya. Dan semangat untuk mengikuti proses seleksi yang cukup panjang ini, karena gue yakin bentar lagi pun kalian akan ada ujian nasional, ujian praktek, dan seleksi-seleksi ujian yang akan kalian dapatkan sebentar lagi. So, thank you banget udah nonton videonya. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanya di kolom komen di bawah. Insya Allah akan gue jawab. Dan mungkin pembahasan gue cukup sampai segini tentang seleksi mandiri Institut Teknologi Bandung. Dan mungkin kalau ada informasi atau seleksi-seleksi ujian mandirinya akan gue bikin videonya juga. Dan kalau ada pertanyaan mungkin akan gue jawab lewat video juga nantinya. Thank you banget udah nonton video ini. Hope you enjoy dengan videonya. Dan sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. See you next time guys. Cheers!